Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Al-Qawaid Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah. Kita masih di jumlah yang tidak memiliki mahal. Sekarang yang kelima, Al-Khamisah. Jumlah yang tidak memiliki mahal yang kelima adalah al-waqi'atu jawaban lil qasami, yang terletak sebagai jawaban sumpah. Jadi kalau ada sumpah, biasanya itu ada jawaban dari sumpah itu. Kalau ada sumpah, biasanya ada apanya? Jawabannya. Jumlah yang menjadi jawaban sumpah tidak punya mahal. Kita lihat contoh. Nah, contoh, innaka laminal mursalin, kata ini jawaban dari sumpah ini. Ba'da qaulihi, setelah firman Allah, Yasin wal Qur'ani. Itu sumpah itu. Demi Al-Qur'an Al-Hakim. Setelahnya, innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin. Sungguh kamu termasuk dari Rasul. Jadi ini sungguh kamu termasuk dari Rasul. Namanya apa? Jumlah jawaban sumpah. Jumlah jawaban sumpah. Apa kedudukan i'rabnya? Itu sekarang tidak punya kedudukan dalam i'rab. Dan banyak sumpah di Quran. Banyak sumpah di Quran. Iya. Paham kan? Contoh misalnya. Wal asri, sumpah itu. Di juz 30 semua sumpah. Karena turun di Makkah, banyak pengingkaran kalau di Makkah. Karena banyak pengingkaran, maka Allah kuatkan dengan sumpah-sumpah yang banyak. Beda kalau ayat-ayat yang turun di Madinah, orang-orang sudah menerima Islam. Menerima Islam, muhajirin, ansor. Kalau di Makkah, orang tidak menerima Islam, jadi banyak sumpah di ayat Makkiyah. Di juz 30 sangat banyak. Nah, wal asri, sumpah itu. Innal insana lafi khusrin. Ya kan? Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Jawaban sumpah itu. Allah bersumpah demi masa, kemudian sungguh manusia berada dalam kerugian. Itu jawaban dari apa? Sumpah. Apa kedudukannya? Tidak punya kedudukan. Jelas ini? Pokoknya kalau ada sumpah, kemudian ada jawaban sumpah setelahnya, tidak punya kedudukan itu jumlah. Mudah kalau ini, tinggal antum tahu sumpah kan. Sumpah kan pakai 3 huruf. Waw, ta, ba. Iya. Di surah Quran sangat banyak. Wattur, terus. Kan kadang dalam ayat banyak sumpah dulu, baru ada jawabannya. Terus wattur. Wa kitabim mastur. Apa? Firokim masyur terus. Wal baitil ma'mur, sumpah semua itu. Belum ada jawabannya. Terus. Wasaqobil marfu, sumpah semua. Makanya dijer semuanya. Dijer semuanya. Karena itu sumpah. Terus. Wal bahril masjur terus. Itu dia. Innaka. Apa? Inna adzaba rabbika lawaqi'. Itu jawaban dari semua sumpah itu tadi. Kan orang-orang Quraisy mengingkari bahwa tidak ada adab Tuhan. Disumpahlah dengan banyak sumpah. Paham kan? Baru datang jawaban, adab Rabbmu betul-betul akan terjadi. Jelas pembahasannya. Ini jawaban sumpah. Jumlah itu tidak punya kedudukan. Tidak punya kedudukan. Lihat contoh-contoh penulis. Mana contoh? Innalakum lama tahkumun. Ba'da qawlihi. Firman Allah, innalakum lama tahkumun. Setelah firman Allah, amlakum aimanun alaina balegotun. Ini tidak pakai waw, ta, ba. Tapi aiman. Aiman artinya sumpah. Amlakum aiman. Apakah kalian memiliki? Ataukah kalian memiliki sumpah atas kami? Yang sampai innalakum lama tahkumun. Itu jawaban dari aiman. Dari sumpah sebelumnya. Iya, dari sumpah
sebelumnya. Kila dari sinilah, kila dikatakan. Wa min huna dari sinilah qala Tha'lab berkata Tha'lab. La yajuz, ndak boleh Zaidun la yakumanna. Tidak boleh ini Zaidun la yakumanna. Kenapa la yakumanna ndak boleh? Karena kalau ada la ini la begini, kalau masuk la pada fi'il mudhari ya, ini sudah qaedah. Ada la masuk pada fi'il mudhari terus ada nun taukid, pasti ada sumpah yang dihilangkan. Saya ulangi, kalau ada la masuk pada fi'il mudhari, kemudian ada nun taukid di akhir, pasti itu ada sumpah yang dihilangkan. Dipastikan ada sumpah yang dihilangkan. Sekarang Zaidun la yakumanna kata Tha'lab. Ini tidak boleh ini. Karena ini akan bertentangan. Dia bilang kata Tha'lab, Zaidun kan mubtada. La yakumanna akan menjadi apa? Khobar menurut Tha'lab. Ketika dia menjadi khobar punya mahal. Saya ulangi. La yakuman. Zaidun kan mubtada. La yakumanna. Sebagai apa? Khobar. Sekaligus sebagai jawaban sumpah. Boleh nggak begitu? Khobar. Kalau dia jadi khobar. Fi mahalli raf'in. Kalau dia menjadi jawaban sumpah. La mahalla lahu minal i'rab. Kata Tha'lab. Nggak boleh ini. Nggak boleh kalimat seperti ini. Li'annal jumlatal mukbar biha. Karena jumlah yang dikhobarkan dengannya. Laha mahal. Punya mahal. Wa jawabul qasami la mahallalah. Sementara jawaban sumpah tidak punya kedudukan. Paham ucapan Tha'lab? Artinya kalau antum ngomong begini, berarti ada jumlah punya kedudukan sekaligus tidak punya. Itu menurut Tha'lab. Lihat catatan di bawah 142. 142 dulu. Iya. Yaitu akan saling bertentangan. Tanda akan saling apa? Bertentangan. Punya mahal, tidak punya mahal. Tapi Ibnu Hisham bantah. Warudda. Dan dibantah. Tha'lab dibantah. Siapa yang membantahnya? Lihat di bawah 143. Pendapatnya Tha'lab dibantah. Dan yang membantahnya di sini adalah Ibnu Malik. Jadi bukan Ibnu Hisham. Dibantah. Belum cuma menukil. Dibantah Tha'lab. Yang membantahnya adalah Ibnu Malik. Rahimahullahu ta'ala. Sahibul Alfiyah. Pengarang Alfiyah. Biqaulihi ta'ala. Dengan firman Allah ta'ala. Jadi Ibnu Malik membantahnya dengan firman Allah ta'ala. Walladzina amanu wa amilus solihati. Lanubawwi'annahum. Walladzina amanu wa amilus solihati. Lanubawwi'annahum. Jumlah. Lihat catatan di bawah dulu. 144. Jumlah lanubawwi'annahum adalah jawaban sumpah. Dari mana antum tahu? Dari mana kita tahu ini jawaban sumpah? Ada lam di awal, terus ada nun taukid di akhir. Dipastikan itu jawaban sumpah. Karena itu tidak pernah terpisah. Tidak pernah terpisah dengan fi'il mudhari yang seperti itu. Jadi dia jawaban sumpah. Dan juga khobar dari walladina. Ya kan? Berarti tidak bertentangan. Gimana caranya kita pertentangkan Zaidun la yakumanna? Itu ucapan kita. Sementara firman Allah ini kan nyata. Paham kan? Berarti tidak ada pertentangan. Berarti tidak ada pertentangan. Karena Allah. Iya. Katakan seperti itu. Itu kan kata Ibnu Malik. Dijawab lagi. Iya. Wal jawab. Ini orang saling membantah. Wal jawab dan jawaban. Amma qalahu dari apa yang dia katakan. Jawaban dari apa yang dia katakan. Yaitu dikatakan oleh siapa? Catatan 145. Yaitu dari yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Anna takdir, bahasanya takdirnya. Walladzina amanu wa amilus solihati. Uqsimu billahi lanubawwi'annahum. Itu ayat, ini takdirnya.
Walladzina amanu wa amilus solihati uqsimu billahi lanubawwi'annahum. Iya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, uqsimu billah, saya bersumpah demi Allah, lanubawwi'annahum. Berarti mana khobar? Mana khobar sebenarnya? Jadi sebenarnya masalahnya Tha'lab dan masalah Ibnu Malik itu adalah masalah yang sama, cuman kita bisa keluar dari jawaban Tha'lab, kita juga bisa keluar dari jawaban siapa? Ibnu Malik. Dengan cara takdirnya, ada takdirnya untuk ucapan. Sebelum ayat yang panjang, contoh saja dulu tadi. Contoh yang di atas, yang pendek. Contoh siapa? Contoh Tha'lab. Nah, Zaidun. Nah, apa? Layakumanna. Kan kalau Tha'lab dia bilang tidak boleh ini. Disebabkan kan ini jadi khobar sekaligus jawaban dari sumpah. Kan begitu? Tidak boleh. Ini punya mahal, laha mahal. Sementara ini la ya mahal. Kan begitu? Ini yang masalah ini. Ya, dia ini punya, ini tidak punya. Iya kan? Makanya Tha'lab bilang tidak boleh. Yang benarnya. Boleh kan ini bukan khobar. Ini jawaban sumpah. Asalnya adalah Zaidun. Zaidun uqsimu. Iya tak? Uqsimu billahi layakuman. Zaid adalah saya bersumpah demi Allah dia akan berdiri. Jadi betul ini tidak punya mahal kan? Iya kan? Khobar ini gimana? Kan khobar ini kan khobar. Jadi yang menjadi khobar bukan ini. Paham kan? Jadi ini bisa nggak jadi khobar ini? Uqsimu billah. Bisa. Paham kan? Jadi yang punya kedudukan itu yang hilang ini. Bukan yang ini, bukan hanya ini. Ini kan jawaban dari sumpah yang ada pada sebagai khobar. Sama di ayat tadi. Jadi yang menjadi jawaban adalah bukan lanubawwi'annahum, bukan. Tapi sumpah yang dihilangkan. Tapi sumpah yang dihilangkan. Jadi yang menjadi khobar yang ini. Sumpah yang dihilangkan. Adapun ini jawaban apa? Jawaban sumpah. Jelas ini bertindak bertentangan. Tidak bertentangan sama sekali. Yang punya mahal yang lain, yang tidak punya mahal yang lain. Tanda? Jadi kalau antum ini anggaplah ini sebagai khobar secara utuh. Sumpah dan jawabannya. Kan begitu? Berarti dari sini sampai ke sini. Fi mahalli raf'in khobar. Kan begitu? Tapi dari sini ke sini. Paham kan? Iya. La mahalla laha. Jawaban sumpah. Begitu saja. Itu lebih bagus. Jadi kita keluar dari Tha'lab dan Ibnu Malik. Iya. Makanya kata beliau. Wa kadzalika takdiru fima asbah dzalik. Demikian pula takdir pada apa yang mirip dengan itu. Fal khobaru, maka khobar majmu'u jumlatil qasam wal al-muqaddarah wa jumlatul jawabil madhkurah. Maka khobar adalah keseluruhan jumlah sumpah yang ditakdirkan dan jumlah jawaban yang disebutkan. Jadi yang menjadi khobar bukan jawaban sumpah saja. Pahamkah ini? Tapi jumlah secara keseluruhan. Paham yang saya bilang tadi itu di papan? Jadi yang menjadi khobar bukan jawaban sumpah. Tapi apa? Sumpah dan jawabannya. Itu yang menjadi khobar. Itu yang punya mahal. Iya. Lihat catatan ada 146. Yaitu jumlah yang disembunyikan dan sumpah. Jawaban sumpahnya. Yaitu uqsimu billahi lanubawwi'annahum. La mujarradul jawab. Bukan hanya jawaban saja. Paham ini? Bukan hanya jawaban saja. Yaitu lanubawwi'annahum. Bukan hanya lanubawwi'annahum. Tapi yang menjadi jawaban sumpah apa tadi? Apa tadi? Sumpah dan jawabannya. Adapun jawaban sumpah tidak punya mahal. Dilihat dari sumpah. Jelas pembahasan kita? Jelas ini? Jadi betul
di ayat tadi, walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum. Apakah dia punya mahal? Apakah dia punya mahal? Sudah betul tidak punya mahal itu. Kan dia sebagai jawaban sumpah. Kalau begitu mana khobarnya? Khobarnya bukan lanubawwi'annahum, tapi khobarnya apa? Sumpah dan jawaban sumpah. Itulah yang memiliki mahal. Selesai masalah ini? Jelas ini? Jelaslah pembahasan yang berkelahi antara Tha'lab dan Ibnu Malik. Jelas kan? Dipertemukan oleh Ibnu Hisham. Tambih. Kemudian kata beliau tambih, catatan penting, yahtamilu qaulul Farazdak. Kemungkinan ucapan pendapat dari Al-Farazdak, ta'asya fa'in, salah harokat itu, fa'in ahadtani la takhununi. Ta'asya fa'in ahadtani la takhununi. Iya. Ini i'rabnya la takhununi apa? I'rabnya la takhununi apa? Kaunu la takhununi jawaban. Keberadaan. Itu kemungkinan ini ya. Kemungkinan pertama. Ta'asya fa'in ahadtani la takhununi. Iya, kata ahadtani. Itu kan ahad bisa bermakna sumpah. Jika kamu bersumpah kepadaku. Iya, bisa juga maknanya janji, bukan sumpah. Bisa bermakna janji. Kalau kamu berjanji kepadaku, la takhununi, tidak mengkhianatiku. Iya. Jadi ini kata masalah ini. Karena bisa saja bermakna sumpah, bisa saja tidak bermakna sumpah. Kata Farazdak, kaun, keberadaan la takhununi jawaban. Bisa dia sebagai jawaban. Jawaban dari apa? Sebagai jawaban sumpah. Kaqaulihi, seperti ucapannya, aro muhrizan ahadtuhu la yuwafiqon. Ini pasti bermakna sumpah di sini. Pasti ahadtuhu sumpah. Kenapa? Dari mana antum tahu itu adalah sumpah? La yuwafiqon, kemasukan siapa? Lam dan nun taukid khafifah. Di sini pasti bermakna sumpah. Berarti dari sini ucapan Farazdak. Berarti dia kemungkinan sumpah. Dia kemungkinan sumpah. Dan ini jawabannya. Kalau seperti itu, inilah yang beliau ingin sampaikan. In ahadtani. Ini ada 2 kalimat ya. In ahadtani. Iya. La takhununi. Iya. Kata la takhununi. Dia ini kemungkinan la mahal dan kemungkinan lahu, ya, laha mahal. Dia kemungkinan punya mahal, bisa kemungkinan tidak punya mahal. Kenapa? Karena tergantung ahadtani. Karena dia bisa saja bermakna sumpah. Dia ini bisa bermakna sumpah dan bisa juga bermakna wa'ad, hanya sekedar janji. Kan ahad, janji. Kalau dia bermakna sumpah, seperti ucapannya yang kedua. Dah, ahadtuhu. Ya kan, ucapan kedua, itu bermakna sumpah. Tapi itu bisa dipastikan karena adanya siapa? Itu pasti bermakna sumpah. Karena ada siapa? Lam. Kemudian ada nun taukid. Itu bermakna sumpah. Karena dia di dalam contoh kedua bermakna sumpah, bisa dibawa ke sini juga bermakna sumpah. Coba lihat contoh kedua. Apa contoh kedua? Langsung. Ahad tuhu terus. La yuwafiqon. Iya. Ahad tuhu la yuwafiqon.
Ini kan pasti jawaban sumpah ini. Dengan adanya lam dan adanya siapa? Nun. Berarti maksudnya karena di sini ada jawaban sumpahnya, berarti ini adalah sumpah. Kemungkinan ini juga sumpah. Sehingga kalau ini adalah kemungkinan sumpah karena seperti contoh ini, maka ini sebagai jawaban sumpah. Kalau ini sebagai jawaban sumpah, apakah punya mahal? Itu yang belum mau kasih tahu. Ucapannya Farosdak. Jadi Farosdak ngomong, dia bilang, ta'asya fa'in ahattani la takununi. Bisa la takununi, jawaban sumpah. Kemungkinan pertama. Seperti ucapannya, ara muhrizan ahattuhu la yuwafiqon. Ini jawaban sumpah dipastikan. Kalau begitu, fala mahallalahu. Itu salah harokat ya, fala mahalli. Fala mahallalahu, maka tidak punya kedudukan dia. Kalau dia sebagai jawaban sumpah, maka tidak punya kedudukan. Itu kemungkinan pertama. Dipahami nih? Itu kemungkinan pertama ucapan dari Farosdak. Wa kaunuhu, kemungkinan kedua. Dan keberadaan dia, catatan 152, ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua, halan minal fa'il. Dia bisa menjadi hal dari fa'il. Kembali ke contoh tadi, ta'asya fa'in ahattahu. Fa'in ahattani. Mana fa'il? Mana fa'il? Ta. Bisa la takununi hal. Punya kedudukan atau tidak? Kalau dia sebagai hal punya kedudukan? Punya. Apa kedudukannya? Nasab. Jelas berarti kan? Awil maf'ul. Atau dia hal dari maf'ul. Bisa kemungkinan hal dari fa'il. Ta. Atau hal dari maf'ul. Mana itu? Ini itu ya-nya. Itu kan maf'ulun bi-nya. Jadi bisa hal dari fa'il, bisa hal dari maf'ulun bi. Au minhuma. Atau hal dari kedua-duanya. Hal dari fa'il dan hal dari maf'ulun bi. Kan bisa. Fayakunu fi mahalli nasbin. Maka dia berada dalam kedudukan nasab. Mau jadi hal atau maf'ulun bi. Maka dia fi mahalli nasbin. Apa maksudnya belum kasih contoh ini? Tambih penting ini. Dari ucapan Farosdak. Apa maksud beliau? Maksudnya ada di sana jumlah yang kemungkinan punya mahal, kemungkinan tidak punya mahal. Kalau kata sebelumnya juga bisa mengandung dua kemungkinan. Seperti kata ahad, bisa bermakna sumpah dan bisa bermakna bukan sumpah. Kalau bermakna sumpah, maka jumlah setelahnya tidak punya mahal. Itu yang belum mau katakan. Kalau dia tidak bermakna sumpah, maka jumlah setelahnya punya mahal. Itu maksudnya. Jadi jumlah itu, jumlah ini yang belum tegaskan tadi sebagai jawaban dari sumpah, ada dua kemungkinan. Bisa saja punya mahal, kalau itu tidak jelas sebagai sumpah. Makanya sebagian ulama mengatakan dengan syarat ada qasamun sharih, ada sumpah jelas sebagai sumpah. Baru langsung pastikan itu adalah jumlah la mahallalaha. Tapi kalau qasam tidak sharih, tidak jelas dia sebagai sumpah, maksudnya kadang digunakan sebagai sumpah, kadang juga tidak sebagai sumpah, maka antum katakan apa? Apa yang antum katakan terhadap jumlah setelahnya? Yang Ibnu Hisham katakan tadi. Dua kemungkinan. Kalau yang dimaksudkan oleh pembicara adalah sumpah. Kan antum nanti tahu dia bicarakan apa. Kalau si pembicara maksudnya sumpah, maka jumlah setelahnya. Jumlah setelahnya. La mahallalahu minal i'rab. Kalau si pembicara maksudkan bukan sumpah, maka jumlah setelahnya. Bukan sumpah, maka dia punya mahal. Apakah sebagai hal atau sebagai maf'ulun bi. Paham tambi yang terakhir? Ini belum ingatkan saja. Karena kebiasaan Ibnu Hisham selalu begitu. Kalau sudah dia jelaskan kaidah pasti, belum kasih kita masalah. Begitu memang kebiasaannya. Jadi kita nikmati saja.
Iya. Di kotur nada lebih banyak lagi nanti. Ini baru sedikit. Iya. Jelas ini ucapan Ibnu Hisham. Yang terakhir ini. Jadi kadang ada, sekali lagi saya ulang. Yang belum maksudkan adalah. Kadang ada jumlah punya dua kemungkinan. Kadang kemungkinan punya mahal. Kadang kemungkinan tidak punya mahal. Kalau kalimat sebelumnya juga punya dua kemungkinan. Punya dua makna, punya dua sisi. Dan kalimat dalam bahasa Arab itu kadang memiliki dua sisi. Bahkan kadang memiliki 5 sisi, 7 sisi. Paham kan? Nanti antum akan dapat di bab 3. Nanti antum akan dapatkan di bab 3 insya Allah. Bahwa ada kalimat dalam bahasa Arab memiliki banyak sisi. Jelas untuk sekarang ini kata ahad contohnya. Dia bisa bermakna sumpah, bisa juga bermakna selain sumpah. Kalau begitu jumlah setelahnya kemungkinan jawaban sumpah dan kemungkinan bukan jawaban sumpah. Ingat saja begini. Kalau antum katakan jawaban sumpah berarti la mahalla laha minal i'rab. Kalau dia sebagai bukan jawaban sumpah berarti lahu mahal, punya kedudukan. Itu yang belum ingin sampaikan dari kalimat ucapan Farozdak. Sudah? Ada pertanyaan? Danu? Kalau aimanun pasti sumpah. Tidak pernah dipakai yang lain itu aiman. Iya. Hah? Aimanun sendiri itu sumpah. Nah, gini saja dulu. Kan huruf sumpah. Itu kan huruf jar ada 3. Tapi ada kata. Dia memang sumpah. Dia bersumpah kalau ucapkan. Aiman, uqsim, ahlif. Kan ada sumpah dengan sigonya saudara. Ada sumpah dengan katanya sendiri. Ada sumpah pakai alat sumpah. Wallah, tallah, billah. Ada sumpah pakai kosakata, memang itu maknanya sumpah. Uqsimu, ahlifu, yamin. Memang kata itu memang dipakai untuk sumpah. Kosakatanya. Pasti. Tidak ada orang bersumpah tanpa ada jawaban. Kan pasti kan antum bilang, demi Allah, Zaid sudah mati. Tidak mungkin antum tiba-tiba datang, demi Allah. Datang langsung dah, antum datang di, siapa temanmu, Danu? Banyak ya, satu saja teman dekat, teman curhat. Nah, siapa namanya? Mas Ulin. Dia bilang begini, tiba-tiba datang ke Mas Ulin. Demi Allah. Demi Allah. Apa kok itu Danu? Dia datang demi Allah, demi Allah. Paham kan? Harus ada jawaban, pasti ada jawaban, baru sempurna. Kan sumpah ini sama dengan syarat, jawaban syarat. Kalau ada fi'il syarat, tidak ada jawaban syarat, belum lengkap. Sumpah, kalau tidak ada jawaban sumpah, belum mufid. Bukan kalam namanya. Jadi dipastikan kalau ada sumpah, pasti ada jawaban sumpah. Apakah pakai huruf sumpahnya, atau pakai fi'il yang bermakna sumpah, atau kata yang bermakna sumpah. Termasuk kata yang bermakna sumpah, ahad. Tapi dia tidak sorry. Tidak jelas bermakna sumpah. Bisa sumpah, bisa tidak. Tergantung konteks. Makanya ucapan Farozdak ini masalah. Kalau seandainya dia masih hidup bisa ditanya.
Farazda, kamu maunya sumpah atau bukan itu? Supaya tentukan jumlah setelahnya. Saya akan i'rab tidak punya mahal atau punya mahal. Paham saudara? Sumpahlah, la'amruka. Sumpah itu. Hah? Iya. Setelahnya jawaban. Paham kan? Yang takdirnya uqsimu la'amruka. Sudah? Mana penafian? Jadi antum katakan itu penafian. Bukanlah nafi. Bukanlah nahi. Iya. Fala uqsimu. Lanya bukanlah nahi, bukanlah nafi. Lam zaidah kalau di i'rab, tapi kalau di Quran tidak boleh zaidah. Dia taukid. Menguatkan sumpah. Maka tidak saya bersumpah. Gimana caranya? Sumpah ini. Uqsimu. Kata uqsimu. Bukan, mungkin untuk cari waw ya. Gitu. Cari ta, cari ba. Nah. Jangan lanya. Uqsimu sendiri. Uqsimu. Uqsimu itu bermana apa? Sumpah. Sudah selesai. Asadis. Yang keenam. Dari jumlah yang tidak punya mahal. Al-waqi'atu. Jawaban lisyart. Yang terletak sebagai jawaban syarat. Tapi tidak dua. Syarat apa dulu? Ghairi jazim. Syarat yang tidak menjazim. Jadi ada di sana huruf-huruf syarat. Tapi tidak menjazim. Kita akan tahu sekarang. Nanti akan lengkap juga di bab 3 insya Allah. Jadi ada di sana fi'il syarat. Tapi tidak menjazim. Apa itu? Kajawabi ida. Laula. Ini 3 kata ini. Dia adalah bermakna syarat. Jika. Kalau. Jika tidak. Itu kan maknanya ini. Ida. Contohnya di bawah ya. Karena penulis tidak mencontohkan. Ida contoh di bawah. 154. Ida ja'a Zaidun akramtuka. Ida ja'a Zaidun akramtuka. Kan ida tidak menjazm. Sehingga antum tidak bisa katakan begini. Ja'a fi'il syarat. Fi mahali jazmi. Akramtu jaban syarat. Fi mahali jazmi. Nah, ini kan tidak menjazm. Paham kan? Dari sini juga antum tahu nanti fungsi ida. Tapi kita akan tekankan di bab 3. Di bab 3. Jadi ida itu di samping dia dorob. Dia dorob. Maf'ulun fi. Tapi dia sendiri adalah apa? Alat syartiyah goir jazm. Tidak menjazm. Karena dia tidak menjazm. Maka jawabannya fi mahal atau tidak? Punya mahal atau tidak? Tidak punya mahal. Lau, contoh lau. 155. Lau ja'a Zaidun la akramtuka. Atau laula, contoh. Laula Zaidun la akramtuka. Paham ini? Dari 3 contoh ini. Jawabannya akramtuka la akramtuka. Jawabannya itu la mahalla lahu minal i'rab. Kenapa? Kenapa la mahalla lahu minal i'rab? Karena dia syarat goir jazim. Terus kenapa hanya jawaban syarat yang disinggung? Fi'il syaratnya gimana? Tahan dulu. Jawabannya saja dulu. Satu-satu. Kan ini ada 2 jumlah ini. Ada jumlah kan? Idza ja'a Zaidun akramtuka. Jumlah pertama apa? Jumlah pertama apa? Ja'a Zaid. Jumlah kedua akramtuka. Yang diurus ini satu dulu. Jawabannya. Jawabannya la mahalla lahu minal i'rab. Dipahami ini? Jawabannya la mahalla lahu minal i'rab.
Au jazim. Atau dia menjazm. Walam taktarin bil fa. Wala bi'idha. Kan gini saudara. Kalau ada fi'il syarat yang menjazm. Ada alat syartiyah yang menjazm. Man, ma. Paham kan? Yang menjazm. Kalau ada jawabannya tidak bisa menjadi jawaban, maka dia akan digandingkan dengan siapa? Fa atau apa? Idza. Ya kan? Kalau ada fa atau idza, maka jumlah itu fi mahalli jazmin jawaban syarat. Sekarang gimana dia tidak punya mahal? Perhatikan ucapan penulis. Au jazim atau dia menjazm. Atau dia menjazm. Walam taktarin bil fa wala bi idza. Tapi tidak digandingkan dengan fa dan tidak bergandeng dengan ida. Dari sini kita dapat faedah besar sekali. Iya. Jadi dia akan menjadi jawaban, artinya punya mahal kalau ada ida, ada fa. Kalau dia menjadi jawaban, tetap menjadi jawaban. Tapi tidak bergandengan dengan ida, juga tidak bergandengan dengan apa? Fa, maka pastikan apa? Tidak punya mahal. Tidak punya mahal. Contoh, nah, in ja'ani Zaidun akramtuhu. Seandainya saya bilang begini, in ja'ani Zaidun fa akramtuhu. Apa kedudukannya fa akramtuhu? Fi mahalli jazmin, jawaban syarat. Antum akan bilang begitu. Tapi sekarang langsung saya bilang begini, kan orang Arab itu Masya Allah, mereka itu suka sekali meringkas, menghilangkan sesuatu yang sudah dimaklumi. Iya. Idza jaa in ja'ani Zaidun akramtu. Apa i'rabnya akramtu? Jumlah ini. Apa i'rabnya? La mahalla laha minal i'rab. Kenapa antum tidak bilang punya mahal? Karena tidak bergandengan dengan fa atau tidak bergandengan dengan idza. Jelas? Jelas? Ini dia jawabannya. Yang jumlah yang tidak memiliki kedudukan. Berikutnya lagi. As-sabi'ah. Yang ke-7 terakhir. Pendek sekali. Yang ke-7 dari jumlah yang tidak punya mahal. At-tabi'atu. Penutup ini sama dengan penutup sebelumnya. At-tabi'atu lima la maudi'alahu. Pengikut yang tidak punya kedudukan. Kan di masalah ke-7 kemarin. Di jumlah yang punya mahal adalah pengikut yang punya mahal. Kalau dia mengikuti jumlah yang punya mahal atau tidak? Punya. Sekarang, kalau dia pengikut jumlah yang tidak punya mahal, apakah punya mahal atau tidak? Pasti tidak. Selalu penutupnya begitu. Ini termudah sedunia ini. Jadi kalau ada jumlah mengikuti yang punya kedudukan, pasti punya kedudukan. Tergantung yang dia ikuti. Tapi kalau ada jumlah mengikuti yang tidak punya kedudukan, pasti tidak punya kedudukan. Misal, ada jumlah. Mengikuti dia tabi terhadap jumlah ibtidaiyah. Pasti tidak punya kedudukan. Ada jumlah. Tabi terhadap jumlah itirodiyah. Tidak punya kedudukan. Ada jumlah. Mengikuti jumlah tafsiriyah. Tidak punya kedudukan. Ada jumlah. Mengikuti jumlah apa lagi yang keempat? Tafsiriyah. Terus yang kelima? Jawaban qasam. Yang keenam? Jawaban syarat goir jazim. Atau jazim tapi tidak ada fa atau ida. Kalau dia mengikuti semua itu, la mahalah. Contoh. Qama Zaidun wa qa'ada Amr. Qama Zaidun wa qa'ada Amr. Qama Zaid. Apa kedudukannya? Apa kedudukannya? Punya atau tidak? Tidak punya. Kenapa? Jumlah tidak iya. Jadi atop ke situ dia punya mahal. Illam tuqaddir al-waulil hal. Tapi ingat, ada catatannya. Illam tuqaddir al-waulil hal. Jika kamu tidak takdirkan waw untuk hal. Karena kalau antum takdirkan waw halia berarti jumlah itu apa? Kalau antum takdirkan waw itu waw halia, maka takdirnya apa? Maka kedudukannya apa? Nasab. Fi mahali nasbin hal. Tapi sekarang antum takdirkan waw atop. Waw atop. Antum takdirkan waw atop. Berarti pengikut kan? Pengikut terhadap
sebelumnya, maka la mahalla lahu minal i'rab. Paham ini? Paham ini? Selesai 7. Ya, 7 jumlah yang tidak punya mahal. Setelah itu sisa 1 masalah. Masalah terakhir dari bab 1. Dari bab 1. Masalah terakhir dari bab 1 insyaallah yaitu al-mas'alatur rabi'ah. Masalah yang keempat. Kan satu bab ini punya 4 masalah. Punya 4 masalah. Nah ini kita ambil nanti insyaallah. Iya. Kan jalla jumlah itiradiyah. Iya kan? Berarti azza wa jalla. Azza ya azza. Jumlah itiradiyah. Wa jalla atau. Ke jumlah itiradiyah. Tidak punya mahal. Iya. Jalla wa ala itiradiyah dua-duanya. Kan kalau ndak ada. Dimaksudkan. Takdirkan. Ya kalau berbicara takdir semua bisa ditakdirkan. Biar antum bisa ditakdirkan. Dohir saudara-saudara. Jadi kaidah dalam bahasa Arab itu asalnya tidak ada takdir. Tidak ada yang ditakdir. Jadi kalau tidak ada. Sudah? Enggak punya. Jumlah itiradiyah ataupun tafsiriyah tidak punya kedudukan. Iya, kan itu pendapat Salubin. Paham kan? Kita Eropa yang masyhur. Kan kalau kita Eropa itu Eropa pakai yang terkenal. Tanda yang terkenal. Yang terkenalnya jumlah tafsiriyah tidak punya mahal. Begitu maksudnya. Supaya tidak berkelahi kaum muslimin. Paham kan? Walaupun nanti ya kita bisa katakan. Walaupun yang benarnya adalah bisa punya mahal. Tergantung yang dia tafsir. Nah. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta